Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-9. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Kaya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Tiba-tiba ayah Sedat, Mahmud, datang dan marah kepada Kaya karena telah menembak Sedat. Mahmud mengatakan akan membalas dendam kepada keluarga Albora. Sadakat marah melihat Alia ikut serta datang di kantor polisi. Apakah Alia datang untuk memberitahu Demir apa yang terjadi di sini? Sadakat menuduh Alia menjadi mata-mata Demir. Cihan memberitahu kalau Kaya akan segera memberikan pernyataannya. Sadakat mengomel, mengapa Kaya tidak kabur aja? Kita bisa menggantikan Kaya dengan orang lain. Aku sudah berkali-kali memberitahu Kaya agar menjauh dari Sherin. Sekarang kita ada dalam kesulitan. Alia bertanya, apakah Kaya melukai Sedat? Cihan mengatakan kalau Sedat dibawa ke rumah sakit untuk diobati luka tembaknya. Tiba-tiba Cihan menerima telepon dari Mine, menanyakan berita apakah benar Kaya telah menembak Sedat, anak Mahmud. Sedat dibawa ke rumah sakit ini dan sekarang sedang dioperasi. Sedangkan Sherin ada di ruang gawat darurat, tapi kondisinya baik. Cihan memberitahu keluarganya tentang berita yang didapat dari Mine. Alia bergegas pergi menuju ke rumah sakit tempatnya bekerja untuk mengecek kondisi Sherin. Di rumah sakit, Alia bertemu dengan Mine dan bertanya, dari mana kamu bisa cepat mendapat berita mengenai Kaya? Mine menjawab, aku menelpon Cihan karena ingin tahu. Mine berbohong. Aku sudah kenal lama dengan keluarga Albora. Ketika memasuki kamar Sherin, Alia mendengar ibu Sherin memaksa agar Sherin berbohong dengan mengatakan kalau Kaya telah menembak Sedat dan Sherin. Tiba-tiba muncul Sadakat dan berteriak, itu bohong. Katakan yang sebenarnya kalau Kaya menembak Sedat untuk melindungi Sherin. Sherin terlihat bingung melihat ibunya dan Sadakat saling bertentangan dan bertengkar. Alia berusaha melelai keduanya dan menyuruh semua orang keluar dari kamar. Alia memeriksa kondisi Sherin. Sherin curhat kalau ayah dan ibunya menekan aku. Kaya sangat mencintai aku. Aku juga mencintai Kaya. Alia berkata, itu namanya cinta sejati. Ketika kamu mencintai seseorang, walaupun kamu ingin menjauh darinya, tetap saja hatimu selalu memikirkan dia. Kamu dan dia terjebak dalam hati yang sama, walaupun kamu tidak bisa bersama dengan dia. Alia tidak tahu kalau diam-diam Cihan mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan hanya tertunduk mendengar omongan Alia. Cihan teringat cinta sejatinya, Maryam. Jika saya melindungi Kaya, ayah aku, Edmel, tidak akan mengampuni aku. Bagaimana kalau Edmel mengeluarkan aku dari sekolah dan aku dinikahkan dengan orang lain? Alia menyuruh Sherin untuk mendengarkan kata hatinya sendiri. Jika tidak, Sherin tidak akan bahagia. Jika kamu mencintainya, kamu harus berani untuk mengambil resiko. Kamu tidak boleh menyerah. Cihan memberitahu kalau polisi datang untuk mengambil pernyataan Sherin. Alia menenangkan Cihan kalau Sherin akan mendengarkan kata hatinya. Cihan hanya mengangguk setuju. Alia berkata, kamu takut kalau Kaya masuk penjara, Edmel akan menyiksa Kaya. Cihan bilang, aku tidak mau kehilangan saudara lagi. Cihan terlihat sedih, mukanya muram. Sherin berkata kepada Cihan, aku katakan kepada polisi kalau Kaya tidak menembak aku dan Sedat. Polisi akan melepaskan Kaya. Diam-diam Mine mengawasi Cihan dan Alia dari jauh. Cihan mengucapkan terima kasih kepada Alia. Tiba-tiba Sadakat telepon dan Cihan mengatakan kalau Sherin mencintai Kaya. Alia tersenyum mendengar jawaban Cihan. Cihan berkata, Sherin berani mengatakan Kaya tidak bersalah meskipun kamu telah mengambil rumahnya. Sadakat kesal mendengar perkataan Cihan. Tapi tiba-tiba Mine mendekati Cihan dan Alia. Alia pergi meninggalkan Cihan bersama Mine. Cihan protes, mengapa kamu datang ketika Alia sedang bersamaku? Mine mengomel, mengapa aku tidak boleh datang? Apakah kamu sedang membicarakan hal pribadi?
Aku cemburu melihat kamu berdua dengan Alia. Cihan marah, kesabaranku sudah di ambang batas. Ada banyak hal yang perlu aku pikirkan. Akhirnya Mine minta maaf kepada Cihan dan memohon supaya Cihan datang ke rumahnya. Mine berkata, aku akan memasak dan menunggu kamu datang. Cihan bilang, tidak tahu, dilihat nanti saja. Alia mendengar pembicaraan Demir yang sedang menelepon. Cepat-cepat Alia memberitahu Cihan. Sadakat menyuruh Hasan untuk menjual rumah Sahin. Demir yang akan membeli rumah itu melalui tangan orang lain bernama Tufan. Cihan terkejut mendengar penjelasan Arya. Cihan mendatangi Demir dan membereskan masalah penjualan rumah Sahin. Malam harinya, Cihan berkata kepada Sadakat, kamu telah menjual rumah Sahin kepada Demir. Berkat jasa Alia, rumah itu tidak jatuh ke tangan Demir. Aku yang membeli rumah itu untuk Sahin, dan sekarang rumah itu milik Sahin. Tiba-tiba Umu datang memberitahu kalau Zainab menangis terus. Cihan mengomel, mengapa Zainab masih ada di sini? Cihan kesal, mengomel dan pergi meninggalkan ruangan. Sadakat menuduh Alia telah membodohi Cihan agar membenci Sadakat. Alia bingung mendengar tuduhan Sadakat dan berkata, kamu akan membayar apa yang telah kamu lakukan kepada aku selama ini. Tapi aku tidak memakai cara jebakan dan tuduhan seperti kamu. Aku akan langsung berhadapan dengan kamu. Cihan terlalu cerdik dan pintar untuk jatuh dalam jebakan. Aku akan menengok Zainab yang menangis disebabkan kamu. Sadakat diam mendengar perkataan Alia, tapi wajahnya tampak memendam rasa amarah. Cihan menyuruh Musafir untuk memanggil orang tua Zainab agar membawa Zainab pulang. Di dalam kamar, Alia bertanya, bagaimana Sadakat bisa melakukan hal seperti itu? Apakah ini semacam tradisi atau adat istiadat? Cihan meyakinkan Alia, aku sudah mencoba untuk mengeluarkan Zainab keluar dari mansion. Sadakat melakukan tindakan semacam ini disebabkan oleh kamu. Sadakat mencoba membuat kamu marah dan cemburu. Alia bilang, aku hanya merasa kasihan melihat Zainab, dan untuk apa aku cemburu kepada kamu? Aku cukup terluka menikah dengan kamu. Cihan terdiam lama lalu berkata, aku hanya mengungkapkan pendapat Sadakat mengenai hal itu, bukan pendapat aku. Cihan tahu kalau Alia tidak mencintainya. Tiba-tiba datang Dennis mengajak Cihan bermain. Alia tersenyum melihat keakraban antara Dennis dan Cihan. Cihan bercerita, aku sudah lama sekali tidak bermain seperti ini, sedangkan ayah dan Kaya sering bermain bersama. Setelah ayah meninggal, Kaya sering minta bermain bersama aku. Kemudian terjadi sesuatu terhadap Bora. Aku terpaksa keluar dari sekolah. Ada rasa kasihan dan prihatin kepada nasib Cihan di benak Alia. Apakah kamu mempunyai saudara? Alia bilang, aku tidak mempunyai saudara kandung. Aku diadopsi oleh keluarga orang Kanada ketika berumur 17 tahun. Alia berbohong, orang tua aku telah meninggal dunia. Aku hanya mempunyai Dennis dan tidak punya siapapun. Alia tidak mau bercerita lebih lanjut tentang rahasia keluarganya kepada Cihan dengan mengajak Dennis untuk tidur. Cihan tersenyum melihat Alia bergurau dengan Dennis di tempat tidur. Cihan mendapat SMS dari Mine yang memintanya untuk datang ke rumah Mine. Mine tersenyum senang begitu Cihan datang. Tengah malam Alia terbangun mendengar suara. Segera Alia turun menemui orang tua Zainab yang mengajak Zainab pulang. Tapi Zainab memberikan selembar kertas ke tangan Alia secara diam-diam. Kertas itu berisi tulisan tangan permintaan tolong dari Zainab karena akan dibunuh orang tuanya bila dibawa pulang. Cepat-cepat, Alia menyusul mobil yang membawa Zainab. Musafir memberitahu Cihan mengenai kejadian itu. Alia berusaha menolong Zainab yang akan ditembak ayah Zainab. Ayah Zainab malu karena seluruh desa akan tahu kalau Zainab tidak jadi menikah dengan Cihan. Alia berteriak, aku adalah istri Cihan. Jika kamu melakukan sesuatu kepadaku, Cihan tidak akan membiarkan kamu hidup. Turunkan senjata kamu. Cihan datang dan menjelaskan kalau Zainab hanya tamu di mansion, tidak tidur bersama Cihan. Jadi Zainab boleh dibawa pulang.
Tapi ayah Zeynep berkata, tradisi dan adat istiadat tidak mengizinkan hal tersebut. Jihan berkata kepada Alia, biarkan Zeynep pergi bersama orang tuanya. Tapi Alia ngotot tidak mau Zeynep pergi karena Zeynep akan dibunuh. Alia memohon kepada Jihan agar membawa Zeynep ke mansion. Akhirnya Alia membawa Zeynep ke mansion. Di dalam perjalanan pulang ke mansion, Jihan mengeluh. Di satu sisi, masalah kaya belum selesai. Di sisi lain, masalah Sadakat. Mengapa kamu mengikuti Zeynep? Mengapa tidak memberitahu aku? Alia berkata, jika kamu ada di mansion, sudah pasti aku memberitahu kamu. Jihan merasa dirinya di pojokan Alia. Tapi Alia bilang, aku tidak memojokkan kamu. Pergilah ke tempat yang kamu mau. Tinggal di tempat yang kamu suka. Aku tidak peduli. Aku tidak ikut campur urusan kamu. Kamu juga tidak usah ikut campur urusan aku. Jihan tidak setuju kalau Zeynep tinggal di mansion karena Sadakat akan menjadikan Zeynep istri siri. Arya menggoda, nikmati saja hidup kamu, aku tidak peduli. Setiba di mansion, Sadakat berkata, kamu telah membawa calon istri siri Jihan ke sini. Aku hanya ingin Zeynep memberikan seorang anak laki-laki. Alia dan Jihan tidak bisa berkata apa-apa mendengar omongan Sadakat. Jihan mengomel, kamu bertindak bagai malaikat dan sekarang aku yang disalahkan. Masalah lagi timbul gara-gara kamu. Aku tidak mau ada masalah lainnya lagi. Alia pergi meninggalkan Jihan karena Jihan menerima telepon dari Mine. Mine menanyakan kabar Jihan. Jihan mengatakan kalau ia mengejar Alia yang berusaha menyelamatkan calon istri siri aku. Mine terkejut dan menganggap Jihan sedang berkelakar. Mine marah ketika sadar kalau Jihan memang benar akan mempunyai istri siri. Alia memeluk Zeynep yang sedang menangis. Zeynep berterima kasih karena Alia telah menyelamatkannya. Jihan menawarkan diri untuk mengantar Alia pergi kerja ke rumah sakit. Tiba-tiba Dennis minta diajak main layang-layang. Sadakat menyuruh Alia untuk diam di rumah dan mengurus Dennis. Akhirnya Alia mengajak Dennis untuk bermain layangan. Sadakat kesal melihat Jihan ikut bermain layangan, padahal Sadakat ingin agar Jihan pergi ke kantor polisi untuk mengurus Kaya. Seperti keluarga bahagia, Jihan, Alia, dan Dennis bermain layangan bersama. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Alia berkata, Dennis perlu dimasukkan ke sekolah taman bermain anak karena aku bekerja. Dennis merasa bosan di mansion dan Sadakat terus mencari kesempatan untuk mengubah Dennis. Jihan tidak setuju usul Alia karena itu sangat berbahaya. Aku masih belum tahu penyebab Boran mati, tapi Alia ngotot kalau Boran mati karena kecelakaan. Demir tidak membunuh Boran. Kalau kamu merasa keberatan, biarkan aku dan Dennis pulang ke Kanada. Jihan langsung menghentikan mobil. Jangan pernah kamu bicara tentang Kanada lagi. Alia langsung terdiam melihat tatapan Jihan. Sesampainya di rumah sakit, Alia langsung pergi tanpa pamit kepada Jihan. Tiba-tiba Mine berdiri di depan mobil Jihan, lalu masuk ke dalam mobil. Mine bertanya, mengapa kamu datang ke rumah sakit? Aku adalah wanita yang kamu tiduri di malam hari. Aku cemburu. Alia adalah wanita yang kau nikahi dan aku adalah kekasih kamu. Jihan berjanji akan mengurus semuanya. Tiba-tiba terdengar bunyi telepon dari handphone Alia yang tertinggal di mobil. Jihan bilang ia masih ada di sini, belum pergi meninggalkan rumah sakit. Bergegas Alia mendatangi Jihan. Mine meminta telepon Alia dan ia yang akan memberikannya kepada Alia. Tapi Jihan tidak setuju karena Alia akan tahu hubungan mereka berdua. Mine marah, kamu takut ketahuan oleh Alia. Sambil memegang lengan Jihan, Mine berkata, tidakkah kamu punya rasa kasihan kepada aku? Aku sudah tidak tahan lagi. Jihan bingung, sebentar lagi Alia akan datang. Apakah kamu mau Alia melihat kita berdua di sini? Jihan mengusir Mine agar segera keluar dari mobil. Alia menerima handphone dari Jihan. Alia bertanya, mengapa kamu masih ada di sini? Jihan berbohong, aku menemui teman di sini. Mine mendatangi Jihan lagi dan berkata, apa yang akan terjadi bila Alia melihat kamu bersama aku?
Jihan bilang, aku meminta Alia untuk menikah, sekadar formalitas saja. Alia sudah cukup terluka, dan jangan sampai terluka lagi. Mine ngotot, aku tidak mengerti. Alia tidak cemburu kepada calon istri siri kamu. Mengapa Alia harus cemburu kepada aku? Beritahu aku sejujurnya. Apakah kamu takut kalau Alia tahu tentang kita? Maka Alia tidak akan peduli lagi kepada kamu? Jihan tidak menjawab, hanya pergi begitu saja meninggalkan Mine yang kesal dan kecewa. Demir memberitahu Alia kalau Sedat memberi pernyataan bahwa Kaya telah sengaja menembaknya. Segera Alia menelepon Jihan, tapi Jihan sedang menerima telepon dari Mine secara bersamaan. Mine memberi kabar mengenai pernyataan Sedat. Akhirnya Alia tahu karena mendengar pembicaraan Mine dengan Jihan. Tak lama Alia menerima telepon dari Jihan. Alia mengabarkan kalau Sedat baik-baik saja dan telah memberi pernyataan yang bertentangan dengan Kaya. Siang harinya Alia menerima telepon dari Sherin yang meminta tolong agar bisa dipertemukan dengan Kaya di rumah sakit. Kaya akan dicek kesehatannya sebelum dibawa ke pengadilan. Alia berhasil membantu Sherin untuk bertemu dengan Kaya, kekasihnya. Sherin berjanji akan bersaksi supaya Kaya bebas dari tahanan karena Kaya tidak bersalah. Tak lama Alia memberitahu supaya Kaya keluar dari ruangan. Alia memeluk Sherin dan mengajak keluar dari ruang lain. Jihan, Sadakat, dan Mine kaget melihat Alia bersama Sherin. Alia bilang ia mempertemukan Kaya dengan Sherin. Sadakat marah. Aku belum bertemu dengan Kaya. Bagaimana kamu bisa mempertemukan Kaya dengan Sherin? Bagaimana bisa kamu membiarkan Sherin dekat dengan kamu? Sadakat mau menampar Alia, tapi dengan cepat Jihan menahan lengan Sadakat. Betapa kaget Alia melihat Sadakat mau menamparnya. Jihan bilang Sherin telah membantu Kaya dengan tidak melaporkan Kaya. Kaya akhirnya dibawa ke pengadilan. Jihan menyuruh Alia naik ke mobil lain, dan Jihan hanya menyapa Mine. Mine hanya bisa kesal dan kecewa melihat perlakuan Jihan terhadap dirinya. Kaya dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Alia melihat Sadakat menangis meratapi Kaya yang akhirnya masuk penjara. Sadakat menangis di pelukan Jihan dan minta agar Jihan mengeluarkan Kaya dari penjara. Jangan biarkan Kaya dibunuh oleh Edsmel di dalam penjara. Dari jauh, diam-diam, Demir tersenyum melihat kesedihan keluarga Albora. Alia merasa kasihan melihat Jihan dan mengelus lengan Jihan sebagai tanda ikut berbela rasa. Mereka saling bertatapan. Dari jauh, Mine melihat kejadian itu dan merasa cemburu melihat kedekatan Alia dengan Jihan. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.